dan tiba-tiba tenda kami kayak ada yang sentuh dari luar. Pelan, kayak ada yang jalan muterin tenda. Halo guys, balik lagi bersama gue Rohmadi dan di sini seperti biasa gue akan bacain lagi kisah mistis atau horor yang dikirim dari subscriber gue nih guys ya. Nah, pada video kali ini gue dikirimkan cerita horor dari Aulia dari daerah Bandung ya guys ya. Dikirim katanya cerita ini dialaminya pada tahun 2023. Kejadian ini terjadi waktu dia lagi ikut kegiatan organisasi kampus semacam survei lokasi untuk acara camping di daerah hutan pinus ya guys ya. Agak jauh dari pusat kota Bandung. Nah, katanya seperti itu. Dan langsung saja masuk ke cerita dari Aulia ini karena saya juga belum membacanya. Saya akan bacakan buat kalian semua ya. Oke, di sini dia bilang awalnya gue nggak pernah kepikiran bakal ngalamin hal kayak gini. Waktu itu gue sama 3 temen gue survei lokasi buat acara camping, tempatnya di daerah hutan pinus. Jalannya kecil, masuk ke dalam dan sinyal juga susah. Kami sampai sekitar jam 4 sore. Awalnya suasana enak, adem, tenang. Suara angin kena daun pinus, damailah intinya. Kami mutusin buat coba nginep 1 malam di sana, sekalian ngetes lokasi. Pas malam, mulai turun suasana berubah. Cepat banget gelapnya. Jam 6 aja udah kayak jam 9 malam. Kami bikin api unggun, masak mie, ngobrol santai. Awalnya nggak ada yang aneh. Sampai sekitar jam 10 malam, salah satu temen gue bilang dia dengar suara orang jalan di belakang tenda. Kami semua langsung diem, dengerin, dan bener ada suara langkah, pelan, dan suaranya kres-kres kayak injek daun kering. Kami pikir mungkin ada orang lain atau warga sekitar. Gue sempet manggil, "Siapa di luar?" Nggak ada ya jawaban. Langkah itu terhenti, sunyi. Kami mulai agak tegang, tapi kami coba tetap santai. Sekitar jam 12 malam, teman gue satu-satu mulai tidur. Gue belum bisa tidur, jadi gue duduk di depan tenda, dekat api unggun yang mulai kecil. Dan di situ gue mulai ngerasa kayak ada yang memperhatiin gue dari arah pohon-pohon. Gelap banget. Cuma bayangan hitam, tapi rasanya kayak ada yang berdiri di antara pohon-pohon itu, Bang. Gue coba fokus ke api, gak mau mikir aneh-aneh. Sampai tiba-tiba dari kejauhan gue dengar suara. Kayak orang ketawa pelan, hehehe. Gue langsung kaku. Gue nengok ke arah suara itu, gak ada siapa-siapa. Tapi suara itu muncul lagi, lebih deket, hehehe. Gue langsung masuk ke tenda, bangunin teman-teman gue, Bang. Kami semua langsung waspada dan tiba-tiba tenda kami kayak ada yang sentuh dari luar. Pelan, kayak ada yang jalan muterin tenda. Kami semua diem. Nggak ada yang berani keluar. Suara langkah itu muter pelan, 1 putaran, 2 putaran, dan berhenti tepat di depan pintu tenda. Sunyi, beberapa detik kemudian tiba-tiba terdengar suara perempuan. Pelan banget dari luar tenda. "Boleh ikut?" Kami semua langsung merinding. Gak ada yang jawab, gak ada yang gerak.
Dan suara itu muncul lagi, lebih dekat. Boleh ikut? Suaranya aneh, kayak dipaksa halus. Di situ salah satu teman gue langsung baca doa keras-keras. Dan tiba-tiba suara itu berhenti, langkah kaki hilang, dan sunyi lagi. Kami nggak ada yang tidur sampai pagi. Begitu langit mulai terang, kami langsung beres-beres dan pergi dari situ tanpa banyak ngomong. Pas kami cerita ke warga sekitar, mereka cuma bilang satu hal. Di hutan itu, katanya sering ada yang minta ikut. Kalau diiyain, katanya dia bakal ikut sampai pulang. Sejak kejadian itu, gue nggak pernah lagi ikut kegiatan camping di tempat sepi, Bang. Dan yang bikin gue nggak tenang, kadang kalau gue lagi sendirian di kamar, gue suka dengar suara pelan. Sama kayak waktu itu, boleh ikut? Jujur aja, cerita kayak gini yang bikin kita sadar, kadang yang paling bahaya bukan yang kita lihat, tapi yang tiba-tiba minta ikut tanpa kita undang. Oke guys, kisah Aulia ini, dia ini camping di hutan belantara ya guys ya, tanpa dia itu riset ke warga sekitar terlebih dahulu atau izin ke warga sekitar terlebih dahulu. Apakah tempat itu aman buat kita singgahi atau buat kita camping, dan apakah tempat itu sering ditempati orang buat camping, dan kita itu harus riset terlebih dahulu ya untuk tempat-tempat yang belum pernah kita kunjungi sama sekali. Dan di sini gue agak tertarik dengan cerita di jam 12 malam. Teman gue satu-satu mulai tidur, gue belum bisa tidur, jadi gue duduk di depan tenda. Kata Aulia ini, dia ini baru teman-temannya itu tidur jam 12 malam, dia masih sendirian di luar di depan api unggun yang dia hidupkan tadi. Jadi guys, jika Aulia ini tidak cepat-cepat masuk ke tenda, kemungkinan besar si Aulia ini akan menjadi tumbal ya, atau menjadi inang dari hantu ini. Karena apa? Karena dari warga setempat tadi dia bilang bahwa sering ada orang yang menyampaikan bahwasannya apabila makhluk halus tersebut itu meminta ikut dan kita mengizinkan, maka makhluk halus tersebut akan ikut kita sampai kita pulang. Nah, intinya kita itu akan memberikan inang ya, atau akan memberikan tempelan, atau makhluk halus ini akan ikut kita terus. Jadi gimana guys menurut kalian? Apakah itu setelah dari rumah dia akan terus menerus tinggal bersama Aulia ini atau tidak ya? Untungnya Aulia ini cepat-cepat masuk ke rumah, jadi dia tidak sampai menjadi inangnya. Oke, terima kasih buat Aulia yang sudah mengirimkan cerita serunya buat Aulia. Kisah horor Aulia ini sangat membuat saya sedikit merinding ya, karena Aulia ini cewek, dia itu sangat pemberani. Oke, terima kasih ya Aulia ya sudah mengirimkan cerita horornya kepada saya. Buat teman-teman yang mau membagikan kisah ceritanya atau kisah horor yang kalian alami sendiri, bisa kalian bagikan melalui link yang ada di deskripsi, atau kalian komentar di video ini. Nanti saya akan berikan atau tempatnya untuk membagikan cerita-cerita pribadi yang pernah kalian alami, yang mistis, horor, ataupun yang menakutkan. Intinya nanti akan saya bacakan seperti kisahnya Aulia ini. Nanti akan saya bacakan, dan buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komentar.
karena masih banyak sekali video-video yang akan saya upload di channel ini. Dan sampai ketemu lagi ya guys ya di video-video selanjutnya.